Hailing negeri beton Hong Kong awal bulan puasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, gunakan masker, hand sanitizer, dan istirahat yang cukup ya. Marhaban ya Ramadan. Hailing negeri beton Hong Kong awal bulan puasa. Hello guys, welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi. Apa kabar kalian semua hari ini? Pastinya pada puasa ya. Gimana puasanya, masih lancar kan? Semoga kuat ya sampai hari kemenangan. Dan buat teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa, jangan lupa ya ketika sahur minum air putih hangatnya yang banyak, karena air putih hangat itu bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Jangan terlalu banyak minum air es ya, karena faktanya air dalam tubuh itu diproses dulu menjadi hangat, baru sampai ke yang lainnya. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang selalu stay dan selalu setia dengan YouTube Cici Anggi Channel, terima kasih ya. Semoga sehat selalu dan panjang umur, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hailing negeri beton Hong Kong awal bulan puasa. Video ini saya ambil dari Shu Saiwan ya. Ini saya ambil dari atas, pemandangannya bagus banget. Rumah di sini seperti apartemen ya guys. Indahnya negeri beton Hong Kong. Hong Kong ditinggal ngangeni, ditunggoi ora rabi-rabi. Dibutuhkan mental yang kuat, hati seluas samudra untuk bisa bertahan di negeri yang beton ini. Kenapa disebut negeri beton? Karena orangnya kuat-kuat dan tangguh. Hong Kong itu negara terpadat dan penduduknya tersibuk, dan tentunya biaya hidupnya termahal sedunia. Di sini tempat kami mengais rezeki dan menafkahi keluarga kami. Hong Kong
Indah banget pemandangannya ya guys. Ini ada jembatan, kita bisa naik lift, dan juga ada jembatan biasa, tangga ya. Gimana? Kalian nggak mau nih main ke Hong Kong? Nanti saya ajak keliling deh, healing. Indah banget kan guys? Ini namanya Komalo ya guys. Ini penyeberangan lampu merah. Kalau mau nyebrang, kita harus menunggu hijau dulu ya. Merah itu artinya kendaraan melewat dan pejalan kaki berhenti dulu. Let's go, lampunya sudah hijau. Yuk kita jalan. Healing negeri beton Hong Kong awal bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Video ini saya ambil dari sudut yang berbeda ya. Hong Kong itu indah, bersih, sejuk, banyak pohon-pohon, dan di sini burung-burung, binatang pun juga dilindungi. Hong Kong itu negeri yang sangat indah sekali. Hanya orang-orang bermental baja dan hati seluas samudra yang mampu bertahan di sini. Mental tempe dele, jangan coba-coba ya. Karena dunia perantauan tak selamanya indah sayang. Merantaulah agar kalian tahu betapa susahnya mencari uang. Betapa kami harus menabung rindu, merobek kalbu bertahun-tahun, mencari rezeki demi sesuap nasi untuk keluarga kami. Merantaulah agar kalian tahu bagaimana cara menghargai uang. Di saat kalian tidak memiliki uang sama sekali, di saat kalian jauh dari keluarga, kalian akan tahu bagaimana caranya menghargai uang. Dan dengan merantau, kalian akan tahu bagaimana proses pendewasaan. Dan dengan merantau, kalian akan menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Meskipun kenyataannya proses pendewasaan itu kita kehilangan banyak teman yang dulunya sedekat nadi, kini sejauh matahari. Yang dulunya selalu bersunda gurau, selalu bersama, sekarang jadi sejauh matahari. Tidak apa-apa,
itu wajar. Karena itu adalah bagian dari proses pendewasaan, di mana kita kehilangan banyak teman. Yang tersisa hanya yang berkualitas saja. Karena seseorang yang tulus akan selalu ada tanpa kita minta. Yuk kita healing. Kita naik lift dulu ya guys. Jangan lupa untuk menekan tombolnya. Let's go. Jangan lupa untuk menekan tombolnya ya. Ya, kita udah sampai. Ini Aisen Resort ya, di Siu Saiwan. Itu ada jembatannya. Gimana? Indah banget kan Hong Kong? Ini penduduknya padat banget di sini, guys. Itu ada terminal ya, tempat pemberhentiannya bus di situ. Keren banget, keren abis. Ada jembatan ya guys. Kalau liftnya lagi rusak, kita naiknya menaiki tangga. Ini dari sudut yang berbeda ya guys. Gimana? Keren kan? Saya di atas ya. Itu jembatan, ini jembatan. Ya, saya sedang berada di jembatan. Itu bisnya udah mulai masuk ke terminal ya guys. Tempat pemberhentiannya. Keren kan? Yuk kita masuk ke dalam. Sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa untuk ngetut dulu ya. Ikuti aturan pemerintah. Saya mau belanja kebutuhan bulanan ya guys. Ini berada di Aisen Resort. Saya mau ke toko Indonesia dulu. Ini ada toko 123 ya. Di sini lengkap banget. Let's go, yuk kita jalan. Saya mau belanja kebutuhan bulanan ya. Belilah sesuatu menurut kebutuhanmu. Jangan hanya karena keinginanmu ya. Karena keinginanmu itu banyak sekali. Jangan lupa untuk berhemat dan menabung ya, untuk masa depan kalian sendiri. Karena masa depan kalian yang menanggung hanya kalian sendiri, bukan orang lain. Yes, kita sampai di toko Indo. Sini lengkap banget. Semua yang ada di Indonesia di sini ada ya guys. Tapi tentunya harganya dolar ya guys, bukan lagi rupiah. Saya mau membeli kebutuhan bulanan saya ya.
Ini saya sedang berada di Pak Shop ya, pakai. Ini tempat untuk berbelanja. Ini di tempat lain ya guys. Sini semuanya ada. Ini saya sedang berada di Siu Saiwan ya. Ini terminal bis ya guys. Tempat pemberhentiannya bis di sini. Halte bis, bukan terminal ya. Halte bis. Ini suasananya cerah banget. Dengan angin yang sepoi-sepoi ya. Sebelahnya itu tadi pasarnya guys. Kita ke taman dulu jalan-jalan ya. Heleng negeri beton Hong Kong awal bulan puasa. Meskipun sedang berpuasa, tapi semangatnya tetap 45 ya. Sampai nanti maghrib. Oh iya, ngomong-ngomong soal teman, teman itu ada banyak macamnya loh. Yang pertama, teman buat foya-foya, buat seneng-seneng. Yang kedua, teman cuma sekedar kenal saja. Yang ketiga adalah teman baik, teman yang selalu ada di saat kita suka dan duka. Teman baik itu teman yang tulus, yang selalu ada tanpa kita minta. Ngomong-ngomong soal teman, terkadang berjalannya waktu, persahabatan kita sudah tak seindah dulu lagi ya. Kini mau menyapa pun cukup canggung dan terkadang hanya menjadi penikmat story. Itu wajar, itu proses pendewasaan. Karena terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memisahkan kita dari teman-teman kita itu karena itu terbaik buat kita. Allah itu tahu apa yang sedang mereka rencanakan dan mereka lakukan di belakang kita yang mungkin tidak kita tahu. Itulah mengapa semakin hari teman kita semakin berkurang. Dulu yang dulunya sedekat nadi, kini menjadi sejauh matahari. Bahkan tidak mengenal kita. Itulah proses pendewasaan. Itulah kehidupan. Karena kenyataan kehidupan ini pahit. Kopi pun pahit. Yang manis itu hanya seseorang yang datang dalam kehidupan kita karena ada butuhnya. Itu wajar ya guys, manusiawi, dan itulah kenyataan hidup. Inilah dunia. Milikilah jiwa yang tulus, milikilah pribadi yang baik. Karena apa? Ketulusan kalian itu, kepribadian kalian yang baik itu, orang mau menjatuhkan kalian, mau membuat lubang buat kalian, dia pasti akan terjatuh dengan sendirinya. Jangan khawatir, karena buah yang busuk itu jatuh lebih cepat daripada buah yang lainnya. Jangan pernah lelah ya untuk menjadi orang baik, meskipun kita tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Yakinlah, kebaikan kita akan terbalas entah esok, lusa,
atau yang akan datang. Karena menjadi baik itu tidak ada ruginya. Ketika kita menanam padi, pasti akan tumbuh ilalang. Tapi kalau kita menanam ilalang, belum tentu tumbuh padi. Logikanya seperti itu ya. Bagaimana dengan kalian? Jangan pernah bosan ya menjadi orang baik. Karena menjadi orang baik itu pahalanya banyak sekali loh. Kebaikan kita akan kembali kepada kita. Dan tentunya nasib kita juga karena perbuatan kita sendiri kan? Gimana? Masih pengen jadi orang yang tidak baik, orang jahat, atau tetap menjadi orang baik versi diri kalian sendiri? Mungkin kita punya masa lalu yang diperlakukan tidak adil, atau mungkin kita diperlakukan kurang baik oleh orang lain. Percayalah, semua itu adalah proses pendewasaan. Inilah kehidupan, di mana tidak semua orang yang datang ke dalam hidup kita itu baik. Kadang ada yang datang hanya untuk mengeksploit kita, menjadikan kita kambing hitam. Dan kadang ada orang baik yang memberikan kita pengalaman dan wawasan. Itulah kehidupan. Meskipun kita tidak diperlakukan baik, tetaplah memperlakukan mereka dengan baik. Tetaplah menghormati mereka. Itu karena hati kita memang benar-benar orang baik. Karena orang baik dan tulus tidak akan pernah berubah meski diperlakukan tidak baik. Maafkanlah mereka. Berdamailah dengan hatimu sendiri. Karena tidak ada kata lain selain memaafkan dan memaklumi. Inilah kehidupan. Ketika kita mampu memaafkan orang yang pernah melukai kita, kita sudah berhasil menyembuhkan luka kita sendiri. Kita sudah berhasil mencintai diri kita sendiri. Hidup ini hanya sementara, hanya sebatas azan dan sholat. Nikmatilah hidup ini. Saling memaafkan, tapi tidak untuk kembali. Jangan pernah kembali ya kepada orang yang telah menghancurkan hidup kalian. Karena apa? Dia akan menyepelekan kalian dan akan menghancurkan hidup kalian untuk yang kedua kalinya. Memaafkan itu boleh, tapi tidak untuk kembali ya. Karena menjaga kesehatan mental itu jauh lebih berharga daripada uang kita. Bagaimana? Kalian masih memiliki dendam, sakit hati, iri hati? Sembuhkanlah. Maafkanlah mereka. Anggap saja mereka itu adalah sosok yang diutus oleh Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa dan membuat kita menjadi sosok kepribadian yang lebih baik lagi. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah menjadi siapa untuk hari ini. Tanpa belajar dari mereka, kita tidak akan pernah tahu inilah kehidupan yang sesungguhnya. Dan tanpa mereka, kita tidak akan pernah bisa belajar untuk menjadi sosok yang seperti hari ini. Karena konsepnya air hujan yang jernih itu berasal dari awan yang hitam. Dan seseorang yang kuat dan tangguh saat ini adalah seseorang yang pernah hancur sehancur-hancurnya, tapi dia bangkit. Ingat ya, bata untuk menjadi kuat dan kokoh itu perlu dibakar.
Jadi kita harus paham ya, tidak semua yang dibakar itu akan habis, tapi malah menjadi sosok yang kuat. Sebenarnya orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mencaci dan meremehkan kita dalam kehidupan ini, sebenarnya mereka adalah seseorang yang memiliki masalah dengan mental mereka. Mereka tidak bahagia, jadi kita harus memaklumi. Kalau bisa, kita juga mensupport mereka, merangkul mereka. Mereka punya masalah finansial, mereka punya masa lalu yang tidak baik, di mana mereka juga diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka memperlakukan orang lain seperti itu. Mereka ingin orang lain itu merasakan apa yang dia rasakan. Mereka tidak ingin melihat orang lain bahagia. Itulah sifat iri dan dengki. Jadi kita harus memaklumi dan memahami bahwa seseorang yang hadir dalam kehidupan kita tidak semuanya memiliki basic masa lalu yang sehat. Tidak semuanya memiliki basic masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan. Sebenarnya mereka itu juga sama seperti kita. Hanya saja kadarnya yang berbeda, cara menyikapinya yang berbeda, dan juga bagaimana cara menikmati juga yang berbeda. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa memanusiakan manusia. Dan sebaik-baiknya manusia itu dia yang bermanfaat untuk orang lain. Dia yang rajin sedekah, dan dia yang selalu mendoakan anak soleh dan solehah, anak-anak yatim. Karena doa yang baik, perlakuan yang baik pasti akan kembali kepada dirinya. Jadilah seseorang yang berkelas. Jadilah mantan yang berkelas. Meskipun Anda dibuang dan dijatuhkan, tetapi itu tidak membuat Anda untuk tetap tidak membuat Anda lelah menjadi orang baik. Karena memang Anda adalah orang baik yang tersakiti. Tidak perlu membalas dendam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki cara sendiri memperlakukan mereka. Dunia ini indah, jika kita memiliki hati yang lapang, hati yang luas untuk saling memaafkan. Dan tentunya jangan pernah iri ya dengan rezeki orang lain ataupun kenikmatan yang orang lain dapatkan. Kita tidak pernah tahu bagaimana pengorbanan dia, apa yang sudah diambil dari kehidupannya, sehingga dia saat ini menjadi sosok yang bahagia, banyak rezeki. Pasti ada sesuatu yang telah diambil, dan Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Semua orang rezeki sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Begitupun dengan jodoh. Jodoh juga sudah tertulis dan tidak akan pernah tertukar. Tapi meskipun jodoh kita itu tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghapusnya kapanpun dia mau. Ingat ya, kita ini hanya wayang, mengikuti alur manut dalane dalang. Ibarat kata orang Jawa bilang, wis to manuto dalane penak. Mungkin yang baik untukmu tidak baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurutmu tidak baik, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik untuk kita. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana masa depan kita kelak. Dan kita pun juga tidak pernah tahu apa yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk kita. Nikmatilah kehidupan ini, karena hidup ini hanya sementara.
Dan jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik ya. Dan jangan pernah berhenti juga untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi dari masa lalu. Bahagiakan dirimu, ratukan dirimu sendiri. Tak perlu menunggu raja untuk menjadi seorang ratu, karena nanti takutnya yang datang malah Raja Fir'aun. Merepotkan kan? Belajarlah introspeksi diri, perbaiki diri, jadilah seseorang yang jauh lebih baik dari masa lalu. Karena kesuksesan akan membuatmu lupa bahwa hidupmu pernah hancur, pernah terluka, dan kamu memiliki banyak masalah. Hanya kesuksesanlah obat dari segala obat. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya ya. Terima kasih. Semoga kata-kata motivasi dari saya hari ini bisa menjadi inspirasi, wawasan untuk menjadi generasi yang lebih smart di masa depan. Bye bye, see you. Passwordnya wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang. Bye bye.